Berarti semua yang Lady sampaikan di sini, ada yang lu mau sangkal nggak? Ada foto lu di Lambe, gua ada lihat. Lu lagi makan, ada yang foto. Itu enggak, itu... Oh, bukan yang baru itu? Enggak, gue juga udah ada perasaan, udah ada... Ada perasaan berarti benar ya? Iyalah kok. Saking berapa besar perasaan lu sampai akhir jadi tato? Cakep-cakep anak lo. Cakep-cakep. Cantik-cantik. Cantik, saya Emma. Siapa? Yang pertama Noah. Noah. Yang kedua? Emma. Yang ketiga? Jacob. Coba gue panggilnya gara-gara si Noah sebenarnya dari dalam perut dia panggilnya Boni. Boni itu artinya apa? Gak tahu panggilannya dia aja pas dalam perut. Jadi gue panggilnya kebiasaan jadi Boni. Jacob Gabriel Jacob. Yang paling tua 8 tahun ya? 8 tahun. Si Noah Boni ini ya? Noah 8 tahun, Emma 6 tahun. Boni ini berarti baru 7 bulan. Yang mirip kayak lu siapa? Semuanya. Masa? Ini yang... Oh iya. Enggak juga. Yang cewek siapa namanya? Emma. Emma mirip ibunya sih. Kalau Noah tuh gua umur segitu ya gue segitu mukanya. Iya. Kalau mirip ibunya. Nih Boni yang sama gue nih ada foto gue kecil. Mana nih? Dibikin call sama Lady nih, compare gitu. Nah ini dia. Ini yang paling kecil nih. Ini lucu banget. Yang foto jadulnya gue. Oh ini, lu kayak kecilnya gini. Minum dulu, deg-degan. Minum dulu, biar imun lu bagus. Kita akan ngobrol nih. Ya. Cuman sebelum kita ngobrol lebih panjang, gue pengen yakinin lu dulu nih. Biar orang juga tahu kalau lu nggak mau ini tayangin, nggak apa-apa. Kalau lu sampai ini tayang, berarti you oke dengan semuanya. Ya, atas persetujuan gue. Gue di sini posisinya sebenarnya hanya berusaha membantu mewadahi saja. Kalau lebih jauhnya, kalau gue udah denger ceritanya kemarin dari Lady, jujur sih kalau gue denger dari dia, gue kecewa sih. Gue kecewa, walaupun gue gak kenal lu, gue kecewa. Karena biar bagaimana, gue gak bisa membenarkan yang salah ya. Iya. Gitu. Dan yang pertama gue nanya, kenapa lu sampai mau kesini gitu? Itu pertanyaan gue sih. Berani aja lu kesini tuh, buat gue tuh aneh gitu loh. Gue liat cuplikan TikTok lu. Oke, itu lu ada DM gue itu. Cuplikan TikTok lu kirim pesan ke gue. Nyampe? Nyampe bukan cuma sekedar nyampe. Kalau apa ya? Kalau orang kan bilang kena ya. Mungkin gue tuh bukan cuma sekedar kena sih ke hati sih, kayak klise lah itu buat gue ngomong kena nih di hati gitu. Enggak ini. Paham lah gue. Terus selama kemarin lu belum muncul, lu menghilang kemana? Bukan menghilang sih sebenarnya. Mungkin lebih gini sih. Satu, nenangin diri. Karena kemarin pas beritanya muncul pertama kali itu kan jam, kalau gue nggak salah tuh sore lah. Sore gue juga masih ada lokasi syuting. Gue juga lagi ada proses syuting, gue masih kerja. Gue harus jaga tetap profesionalitas gue juga. Harus, kalau dibilang kaget pasti kaget lah. Kok kaget banget gue. Kaget banget. Semuanya tiba-tiba went dark. Bom waktu meledak. At the same time tuh udah terus. Berarti lu nggak tahu ya? Lu nggak tahu kalau Lady bakal ngeluarin itu ya? Nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Keluar nih? Dar gitu. Terus lu ngapain? Telepon Lady. Gue telepon Lady.
Tapi tetap gak diangkat. Gue telepon orang rumah, gue telepon nyokap gue telepon semuanya. Gue telepon semuanya gak diangkat. Akhirnya nyokap gue angkat. Nyokap angkat. Cuma bilang, Lady pergi. Bawa anak gue yang ketiga. Apa lu pikirin? Kemana? Pergi kemana? Pergi kemana? Masalahnya sama anak gue juga. Gue juga mikir anak gue juga masih kecil kan. Terus ya itu kalau yang gue pikirin saat itu ya nggak, gimana ya, nggak bisa mikir apa-apa deh. Blank ya? Blank. Bener-bener blank. Yang lu takutin? Satu anak gue. Kenapa-napa nggak? Kenapa nih gimana maksudnya? Lady kondisinya emosi. Gue nggak tahu nih dia kemana. Dia pergi kemana. Yang gue tahu dia cuma posting doang. Dia perginya kemana, larinya kemana. Bawa anak gue. Maksudnya gue mikirin Lady-nya juga. Ini kalian berdua tuh kemana? Lu masih khawatir? Iya. Banget kok. Oke. Habis itu lu kemana setelah lu di lokasi syuting gitu? Lokasi syuting gue selesain kerjaan gue. Gue pulang. Emang benar mereka nggak ada. Kayak lu mastiin. Mereka nggak ada. Gue cek anak gue yang si Noah, si Emma. Ada, mereka lagi tidur. Gue coba masih tetap kontak Lady. Make sure kalian di mana? Iya, mau tahu bye-bye aja apa enggak? Iya, karena namanya kita orang emosi, kita nggak tahu kemana. Nggak ke kontak tuh? Nggak diangkat. Terus, oke. Di situ mungkin gue pas lihat Emma sama Noah ya, kan gue selalu bilang dulu juga sama Lady. Satu kelemahan gue anak-anak. Gue liat Noah, gue liat Emma, gue cuma mikir, gue pernah bilang juga sama Lady, jangkar gue tuh Noah. Jangkar gue, anchor gue dia. Yang gue lakuin, ya udah gue coba tidur juga udah gak enak. Gue nggak tahu gue tidurnya gimana. Nyokap lu ada di mana? Ada di rumah. Berarti bener kata Lady dia tinggal di rumah. Iya, sama nyokap. Iya. Lu ketemu nggak pas pulang ketemu nyokap gak? Ketemu nyokap. Nyokap bilang apa? Kenapa sampai kayak gini? Terus lu gimana? Gagal aja jadi anak rasanya. Maksudnya gue anak tunggal. Maksudnya gue juga bukan dari keluarga yang lengkap, gue broken home juga. Nyokap gue yang survive dari dulu ngegedein gue, susah payah. Ya kayak gue pengen, yang gue bilang sama mama, ya udah ambil pisau aja, tukerin dia aja sekarang. Lu ngomong gitu kan nyokap? Ambil pisau, ini kalplurin ya Blin, mama tusuk aja. Lu udah gak tau mau ngomong apa? Udah gak tau mau ngomong apa sama mama, karena menurut gue, orang yang paling gue takutin tuh mama. Nyokap lu bilang apa? Mama kecewa. Setelah lu ngomong gitu, lu sujud kakinya gak gitu-gitu? Cium. Oh berarti lu sujud kakinya gitu? Cium. Maafin Randy, mama. Mama kecewa. Mama nggak tahu harus ngomong apa. Kalau sebagai ibu, mama sebagai ibu, kamu tetap anak mama. Tapi kalau mama sebagai perempuan, mama kecewa sama kamu. Sakit. Itu sakit banget. Gue lihat kan kayaknya lu orangnya keras ya. Kalau dipukul mungkin lu masih nggak ngerasa itu. Gue mendingan dipukul deh.
Gue mendingan digebukin deh. Gue nggak. Tapi kalau nyokap gue nggak marah ngomongnya. Dia nggak marah? Enggak, ngomongnya pelan. Nangis gitu enggak? Enggak. Wah itu udah tingkat kecewa paling tinggi tuh. Seorang ibu kalau udah nggak ada ekspresi gitu kecewa tinggi banget. Iya, Lu iya, tahu iya. itu ya? Minum dulu minum. Kecewa tinggi banget itu. Terus setelah itu udah lu tinggal ibu lu atau ibu lu ninggalin lu? Gue cuma bilang sama mama, jagain dulu anak-anak ya. Oh. Kan karena masih ada tanggung jawab yang harus gue selesaikan dulu nih. Syuting masih ada, gue harus tetap profesional kok. Oh jadi lu nyelesain kerjaan? Masih ada syuting. Gue masih belum tahu tuh masih black out tuh semuanya. Blank Masih ngeblank lah, semuanya masih gelap buat gue. Lu ngomong ke anak-anak gak yang dua? Besok pagi. Oh, lu ngomong ke mereka? Ke Noah? Lu ngomong? Take your time. Kasih. Gue gak tahu gue harus ngomong apa. Gue gak tahu. Demi apapun gue gak tahu harus ngomong apa. Jadi lu gak ngomong apa-apa buat sama anak? Gue ngomong. Gue pagi-pagi gue Pelan-pelan, santai-santai. wallpaper gue kan si Boni ya. Gue dari buka handphone gue liat mukanya Boni. Gue cuma mikirin ini anak di mana. Waktu lu ngomong sama anak-anak itu yang di kepala lu apa sih? Ya udah jujur aja. Gue mau berangkat syuting. Gue tahu ya udah. Papa udah buat salah. Gue cuma berdiriin anak gue depan gue sujud depan mereka. Hah? Oh, lu sujud gitu? Iya, gue sujud depan mereka, Serius lu? Iya. Mereka gak bingung tuh? Ada mukanya kebingungan, tapi kalau mungkin anak gue yang perempuan mungkin kayak udah paham nih situasi kemana. Yang perempuan justru malah lebih kayak lebih paham. Kalau yang Noah kan lebih cuek ya, lebih kayak cuek bingung. Gue cuma bilang, Noah, Emma, maafin papa. Papa udah buat salah besar sama mama kamu. Papa udah nyakitin hati mama sangat-sangat besar. Papa sudah nyakitin dia sangat-sangat besar. Maafin papa ya. Kalau kamu berdua mau benci papa, silahkan. Someday kamu mau gak terima papa, gak apa-apa. Tapi kalau kamu mau tanya apapun sama papa, kenapa papa ini, kenapa papa begini, kenapa papa begitu, kenapa papa lakuin ini, papa akan jawab jujur. Dan yang perlu kalian berdua tahu, papa sayang sama kalian, lebih dari apapun. Sama Boni juga. Papa bukan orang baik, mama itu istri yang baik, ibu yang baik. Papa yang buat salah. Bukan mama. Apapun yang mama lakuin sekarang, itu karena papa ngelakuin kesalahan besar. Papa yang bikin sakit hati mama sangat besar. Ngomong kayak gitu? Reaksi mereka apa? Ya mereka meluk gue lah. Kayak, Mas sayang papa. Noah cuma meluk aja. Kayak, ya pak. Dia cowok kan. Nangis juga pasti anak lo tuh yang cewek. Ngeliat bapaknya kayak gitu. Enggak. Dia gimana? Nangis enggak. Cuma mungkin dia senyum. Kayak peluk gua, senyum kayak, Mas sayang papa, emang mau sama papa. Kok dia senyum ya? Kayak mungkin dia tahu gua juga ya udah, ya udah. Kok gua
Lo menyerahkan diri. Iya. Ya udah. Oke. Setelah itu lo cabut dari rumah atau gimana? Belum, karena Reddy kan belum pulang tuh 3 hari. Gua masih tetap syuting, gue pulang karena gue harus tetap jagain anak-anak gue. iya. Gue jagain mereka dari media yang ada di TV. Anak-anak gue kan udah mulai bisa lihat handphone, udah mulai bisa lihat segala macam platform kan. Tapi mereka tahu apa yang terjadi di luar. 3 hari kemudian. Oh, 3 hari kemudian. 3 hari kemudian. Dari mana lo tahu? Mereka tahu. Yang perempuan nanya sama gue. Nanya gimana? Kenapa tato papa di sini? Kenapa banyak banget? Sosok ini siapa? Itu pertanyaan yang gue nggak bisa jawab. Belum bisa jawab. Lo nggak jawab waktu itu? Gue cuma bilang, nanti papa jawab. Tapi nggak sekarang. Tapi pasti papa jawab. Oh, berarti belum jawab. Belum. Gue cuma nyelesain. Gue cuma sebisa gue. Tetap ada di situ aja. Buat anak-anak dulu. Oke. Nah, Kerjaan lo beres? kerjaan beres. Gue di lokasi juga kan gue tau lah, pasti orang-orang udah pada tahu. Kru-kru semua. Pura-pura nggak tahu. Hari pertama mereka pura-pura nggak tahu sama gue. Oh, oke. Hari kedua mereka yang kuat, bang, yang kuat. Oh, ngasih semangat. Ngasih semangat ke gue, kayak kuat. Dan pertama, hari kedua gue lihat beritanya. Di mana lo lihat pertama? Di Media sosial? Di Lambe? Enggak, di Instagram. Di Instagram ya? Di Instagram. Ininya, podcastnya udah lihat? Udah. Di mana lu lihat, Dr. Richard? Jadi gue tuh nggak sempat lihat full. Gue cuma lihat beberapa potongan karena gue nggak berani. Gue nggak berani membuat kayak gue lagi di kondisi kayak gini. Lady belum pulang ke rumah. Gue harus siap buat anak-anak gue. Gue nggak mau. Gue tau gue lagi gelap. Gue lagi ngeblank. Ditambah dengan gue berita gini, gue makin gelap. Gue nggak bisa. Seenggaknya at least oke, gue salah. Ya gue salah. Gue ngeblank nih, tapi seenggaknya gue masih bisa satu tangan gue untuk megang anak-anak gue dulu. Tenang dulu. Tunggu mama kamu pulang. Baru. Papa baru bisa siap tuh lihat itu semua. Intinya, gue tahu isinya apa. Gue cuma minta salah satu temen gue coba tonton. Kasih poinnya ke gue. Poinnya ke gue. Ini isinya apa aja. Oke, gue udah paham. Yang gue lihat tuh cuma pressconnya aja. Oh, ada presscon ya? Ada. Oke. Ada, gue lihat presscon dan apa? Gue enggak. Mungkin kan gue lihat berita juga ya, kok. Maksudnya, orang bilang kayak gue marah lah, gue apalah. Mungkin pas di titik situ gue tuh udah enggak, gue sama sekali enggak marah. Enggak, gue udah cuma mikir kayak ya udah gue salah. Siapa yang bilang lu marah? Enggak, gue mungkin saat itu gue ngeblank. Gue cuma lihat di media berita yang udah digodok udah apa, ya itu kan marah apa segala macem. Gue marah, gue buru-buru mikir buat marah. Gue cuma mikir, ya udah gue salah. Ngeblank. Ada foto lu di Lambe, gue ada lihat. Lu lagi makan, ada yang foto. Itu enggak, itu bulan apa? Oh, bukan yang baru ya? Itu April. Oh, bukan yang baru ya? Bukan. Itu gue lagi di lokasi syuting pas berita itu naik. Tapi digorengnya di situ. Gue santai-santai aja. Ya, anggap juga itu foto terbaru. Ya, pasti ngeblank itu. Ya, makan sembari ngelamun. Iya, di situ kan gue ngobrol juga sama temen gue. Gue cuma liat, gue lagi di lokasi. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya ini
sanksi sosial lah buat gue. Ya. Gue terima kok semuanya. Gue paham yang gue lakuin ke Lady itu nggak baik. Sangat-sangat buruk. Nggak baik. Sampai gue harus ngomong sama anak-anak gue. Siap nggak siap? Tapi lo nonton nggak Lady yang di sini? Tidak semua? Nggak semua. Sampai ada akhirnya gue dikirimin cuplikan lu. Oh yang gue ngomong itu? Iya, dari TikTok ya? TikTok. Iya. Yang gue pikir tuh kayak gimana ya, kayak mungkin dari semuanya deh. Gue ini orang jahat, udah. Ya lu dilihatnya pasti jahat. Jahat gue. Gue jahat. Istri sebaik itu, ibu sebaik itu, gue dapat pesan loh. Gue jujur, gue liat itu, gue mikir mau bingung ya? Mau ngubungin apa gimana? Gue mau ngetik aja bingung. Iya. Gue nggak mau, gue masih kayak ngerasa ini beneran buat gue nggak sih? Bener nggak sih ada orang yang kasih kesempatan buat gue? Lu ngerasa semua udah ketutup ya? Udah. Dan tidak ada satupun kepastian bahwa setelah lu podcast ini lu akan jadi bagus. Iya, gue udah. Iya, itu yang gue rasain. Waktu gue denger ceritanya Lady, gue sangat menyayangkan ya. Tapi gue pegang satu prinsip. Cara terbaik membalas kejahatan seseorang pada kita adalah berbuatlah kebaikan kepada mereka. Itu cara menghukum mereka paling berat. Dan hari ini lu bisa ada di sini. Ini bukan sebuah pertolongan, sebenarnya sebuah hukuman buat lu. Kalau menurut gua, kalau kita lihat dari perspektif itu. Karena di sini semua orang akan melihat lu menangis. Setiap orang akan melihat lu berusaha untuk menjelaskan dan pasti akan ada orang yang akan ngerasa maling kalau udah ketahuan. Semua, lu ngerti kan maksud gua? Iya, paham. Lu udah paham itu? Gue udah paham, pasti nggak akan semua orang tuh, ya udahlah, lu udah ketahuan ya wajar lu kayak gini. Wajar lu akan nangis, wajar lu akan ngelakuin kesalahan, lu akan nyesel. Lu akan minta maaf. Iya udah. Ya pasti kan, gitu kan? Pasti. Pasti. Tapi nah pertanyaannya, kalau lu udah tahu itu semua, mau ngapain lu menjelaskan lagi? Nah itu kan poinnya. Kan bisa aja lu, udahlah, gue diem, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau gue ditanya tentang masalah ini, ya gue pura-pura bego aja. Lu ngerti kan maksudnya kan? Menutupi semua inilah maksudnya. enggak, gue bukan kayak gitu. Gue gini loh. Gue dapat potongan, walaupun cuma sekedar potongan pesan terakhir lu. Gue dapat potongan itu, gue ngobrol sama lu. Seenggaknya gini, ada kesempatan gue untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab, gue paham. Kayak yang gue lakuin ini udahlah. Kok semuanya Ya nggak bakal bisa bela diri juga. Enggak, gue udah. Strategi terbaik di kondisi lu tuh adalah pura-pura bego. Karena membela diri akan makin hancur. Enggak, kalau gue cuma mikir, membela diri juga enggak. Kalau dibilang salah, Pak, gue akuin kok gue salah. Berarti semua yang Lady sampaikan di sini, ada yang lu mau sangkal nggak? Atau di Dr. Richard, apapun yang lu tahu tentang itu. Ada yang lu mau sangkal nggak? Enggak. Nggak ada? Nggak ada. Terjadi semuanya? Terjadi. Cuma mungkin kayak yang mungkin kedewasaan gue aja. Kedewasaan maksudnya gimana? Kayak mungkin kan sempat ada yang bilang pas ketahuan pertama kali gue marah karena ngomong ke Mas Ade, manajer gue. Ya karena kan kondisi kesehatan Mas Ade, makanya gue marah sama Lady. Tapi sebenarnya kan gue, seperti yang lu bilang, itu nggak fair buat dia untuk gue marah. Iya. Karena mungkin gue panik, gue anger, gue
Iya, Lady ada cerita itu. Iya, Lady ada cerita. Waktu dia sampaikan ke Mas Ade, manajer lo, lu marah ke dia. Yang Iya dia kan? tangkap adalah kenapa lu cerita ke orang, Orang yang orang terdekat lu. Maksudnya dia ngerasa kayak gue udah di titik ini, gue mesti cerita kemana lagi. Dia juga nggak salah. iya, itu benar. Dan lu cerita ke gue kalau Mas Ade itu kondisinya juga kurang sehat. Iya, maksud gue please lah nggak usah ke dia. Gue nggak mau dia kondisinya memperburuk karena ngaruh. Karena Mas Ade udah 10 tahun ya sama lu ya. Lebih. Oh, dari 2008. Lu nggak mau dia kenapa-napa. Nggak apa-apa. Gue sayang banget sama dia. Lebih dari kakak, lebih dari orang tua. Kalau lu sayang sama dia, lu sayang sama Lady, kenapa itu nggak terpikirkan oleh lu sebelum lu memulai langkah-langkah beracun itu? Itu pasti akan menjadi pertanyaan semua netizen. Apa ya, kayak mungkin Apa yang terjadi sama lu? banyak hal mungkin yang bisa gue ceritain ke Lady sebenarnya sebelumnya. Tapi Hal-hal tergelap gue, hal-hal gue mungkin kacaunya gue, kecewanya gue, apanya gue, tapi gue terlanjur buat salah duluan. oke, yang gue tangkap ini ada beberapa hal secara komunikasi yang lu nggak bisa cerita ke Lady. Karena gue Nggak mau nyakitin dia. gak mau nyakitin, karena gue udah terlanjur nyakitin, gue buat apa gue nambahin. Oke, Dan kalaupun gue ngomong, gue ya udah deh. berarti kan ini masalah rumah tangga tuh. Ya, Yang mana kalian secara komunikasi ada yang kurang baik lah, ibaratnya gitu ya. ya. Nah, karena lu tidak bisa ngobrolin ini, akhirnya lu gimana? Kan pasti dilema. Lu kemana? Nyokap Gue gak mau bebanin mama. nggak mau juga bebanin mama. Mas Ade, manajer? Mas Ade tahu secara general aja. Gue misalnya General. kalau misalnya ribut ya sama Lady, ya mungkin dia sedikit tahu, sedikit enggak. Tapi kalau misalnya secara umumnya, gue gini loh kok. Maksudnya namanya rumah tangga kan kita punya up and down ya. Ya, semua rumah tangga. Semua rumah tangga pasti punya up and down ya. Dan gini loh. Lady itu banyak jasanya sama gue. Adalah jasa dia yang nggak bakal pernah bisa gue lupa. Itu satu. Oke, lu mau cerita atau nggak mau? Boleh? Boleh, silakan. Ya nemuin gue sama bokap gue lagi setelah 27 tahun ya dia yang nyari bokap gue. Oh, jadi lu kan broken home kan? Lu Ya. terpisah dari bokap, dia yang mempertemukan lu sama bokap lu. Alasannya apa dia mempertemukan lu sama bokap lu? Ya, pasti dia sayang sama gue. Dia pengen lihat lu seneng ya? Iyalah dari kecil gue gue cuma tahu bokap gue nggak ada. Gimana rasanya tumbuh tanpa bokap? Kayak enak, harus bohong tiap hari sama orang. Iya, bohong-bohong terus ya. Lu bohongnya dulu bilang bokap lu apa? Kerja di luar negeri, belum pulang. Bokap gue di Australia, padahal bokap gue di Norway. Padahal sebenarnya bokap lu, ya ibarat secara kasarnya pergi aja ninggalin lu gitu. Iya. Nggak pernah ngubungin lu atau nyari lu gitu ya. Pernah. SMP. Itu juga hasil gue ngegeratak lemarinya mama. Oh iya. Karena di raport gue namanya bokap nggak sesuai sama nama aslinya. Nama lu dulu siapa sih? Siapa? Sebelum nama lu sekarang Randy Kejarnet. Bacanya Kejarnet apa Jarnet sih? Kiernet. Kernet, oke. Sebelum Randy Kernet, nama lu dulu siapa? Himawan Sumantri. Himawan. Sumantri. Jadi lu baru tahu kalau sebenarnya lu tuh marganya harusnya Kiernet. Kernet. Iya. Kernet, oke. Terus? Iya udah akhirnya gue dapetin namanya. Gue ngetik di Facebook, akhirnya gue dapet. Akhirnya gue bilang, gue anak lu. Jadi ternyata selama ini bokap gue tuh pengen hubungin gue, cuma di Iya, nggak cut bisa. sama nyokap. Setiap surat dulu kan masih kirim-kirim surat, mungkin dibuang. Nah, itu kan urusan pribadi mereka. Urusan pribadi mereka. Terus gue cuma ngerasain itu 3 hari senang itu. Akhirnya gue ngomong sama om gue, ada yang nyokap paling kecil, kok ini gimana? Om gue ceritain lah kronologisnya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, kenapa bisa begini. Dia bilang stop.
jangan sakitin mama. Kalau kamu lanjutin, kamu bakal nyakitin mama. Oke. Tapi kan secara kita psikologis anak, ya gue gak tahu ya, pikiran gue saat itu gue mikirnya, gue aus deh kan itu. Gue butuh asal usul gue. Pasti. Noah dan anak lu yang lain juga pasti mau tahu. Iya. Iya. Dan gue akhirnya ya udah gue ngorbanin itu buat mama. Oh, akhirnya lu nggak itu? Gue bilang ya udah hapus, udah, that's it, close, Oh, lu berhenti di situ. udah. Akhirnya si Lady yang mempertemukan lu sama bokap lu. Iya, abis gue nikah umur 26, 27, Lady coba cari di Twitter, coba apa, dia sekedar iseng-iseng doang awalnya nanya. Gue nggak nyangka dia bisa tiba-tiba nemuin, kontekan. Ketemu fisik gak? Ketemu. Akhirnya. Tahun itu, sama. Gak berapa bulan dari itu, bokap gue datang ke sini. Apa yang terjadi? Kaget gue. Kayak 27 tahun. Iya. Apa yang ada di pikiran lu? Pengen ketemu papa lu apa sih? Ada pertanyaan apa sih? Mungkin dulu pas gue SMP, SMA mungkin, atau SD, mungkin kenapa lu ninggalin mama? Alasannya apa? Lu kenapa bisa begini, bisa begini. Tapi pas udah posisi itu gue udah nikah, gue udah punya anak gitu, kayak udahlah, semua orang punya masa lalunya. Yang penting elu. Udah. Toh, gue udah maafin. Berarti mama lu selama ngegedein lu gak pernah cerita buruk tentang bapak lu ya? Ya mama kalau misalnya ini, kamu sama aja kayak papa. Tapi kan gue gak pernah tahu bapak gue Iya, kayak tapi gimana. tidak spesifik kayak Tidak. gitu. Iya, paham gue. Dan itu menjadi momen ini ya, momen yang cukup melekat dan membuat lu ngerasa Lady ini sayang banget sama lu ya. Iya, gue nggak pernah nyangka itu dia lakuin itu. Emang menurut lu dia ngelakuin itu apa sih poinnya sebenarnya? Yang gue yakin mungkin ya, gue takut gue salah. Dia ngerasa gue penting. Dia ngerasa lu penting. Penting karena buat gue, dia tahu kok betapa pentingnya nih sosok bokap buat gue. Tapi dia harus cari, ya dapat nggak dapat, coba deh. Dan akhirnya dapat. Nih. Sesayang itu dia sama lu ya. Bagus kok hancurkan hatinya. Iya. Ketika akhirnya kita bicara tadi, lu sayang sama ibu lu sayang sama anak lu sayang sama istri lu. Nggak terfikirkan tuh waktu akhirnya lu memutuskan untuk... Iya, gue cuma mikir gini aja sih, kayak selama pernikahan, ya kita punya masalah, kita punya segala macam masalah. Iya. Butuh cerita. Tapi gue udah terlanjur buat salah kok. Ya, entah gue bikin salah gimana, mungkin gue ngecewain dia gimana. Dan gue tuh tipe orang yang, gue tahu nih dia tuh punya masalah gede. Dia punya masalah juga. Dia tuh hidupnya sendiri. Sebelum ketemu sama gue, dia survive sendiri, dia apa sendiri. Jadi buat gue, untuk gue nambahin beban itu lagi ke dia, itu nggak adil buat gue. Apalagi atas kesalahan yang gue buat sendiri, kebodohan yang gue buat sendiri. Akhirnya mungkin kekecewaan yang harusnya mungkin kadang kekecewaan, sakit hati, atau pusing, atau yang ada di kepala gue bisa nyicil ngomong sama dia, gue tahan deh. Gue gak ngomong sama dia. Karena gue, udah deh. Dan gue gak tahu, ternyata tanpa gue sadar ya itu jadi bumerang sendiri buat gue. Bom waktu. Masuk nih, godaan. Ya. Tapi lu nggak pernah kepikiran dulu, maaf ya Ren ya, ini mah agak-agak terlalu sensitif, agak tahu privasi, kalau mau jawab silakan, enggak juga. Pernah nggak kepikiran waktu dulu pas nikah, aduh gue pengen cari cewek buat main-main atau hanya untuk mewujudkan nafsu gitu? Enggak. Berarti lu tidak ada kepikiran untuk memulai satu perjalanan selingkuh? Enggak. Honest speaking? Oke. Jujur awalnya enggak. Berarti ini suatu yang split second aja gitu ya? Cepet dia, tiba-tiba terjadi aja udah gitu. Iya, dan
gimana ya, kayak lu lagi masa kelam di kepala lu yang tahu cuma lu. Ketemu sama orang yang akhirnya kayak, oh nih, Nyambung, nyambung. hilang. Ya, semua demon yang ada di, Iya. ya. Dan itu udah ibaratnya kayak, mungkin gue kumpulin, ini kepala gue udah cukup lama lah. Jadi kayak, kebayang lah reliefnya kayak gimana. Nggak ada perasaan bersalah pas di jalan nih. Ada, Menghantui. banget. Bingung mau keluarnya gimana. Hmm. Gimana cara keluarnya waktu itu? Lu sempat berpikir mau berhenti nggak? Iya, sempet mikir, tapi gua di posisi dimana gua saat gua mau keluar, gua udah telanjur kok. Iya. Gua Cemplung. gua telanjur, ya gimana sih lu bisa numpainnya sama nih orang doang? Otomatis lu ada perasaan dong. Nyaman kan? Iya, segala macem. Ibaratnya kalau lu lagi balapan, drag race, itu kan lintasan lurus. Saat lu sadar lu udah kenceng di kecepatan berapa, Iya. dan lu baru sadar kayak berapa kilometer lagi nih ada tembok. Either lu tarik rem, lu akan, Keguling-guling. atau lu biarin mobil itu nabrak. Dan lu memilih tabrakin. Tembok itu datang lebih duluan. Berarti lu udah punya planning untuk cabut ya? Berarti ini di luar planning lu ya? Akhirnya ketahuan semuanya ya? Dan iya udah, oke deh, pas hari pertama gue tau gue ngeblank. Hari kedua gue ngomong sama anak-anak gue. Hari ketiga gue masih bingung tuh, aku nggak pulang-pulang. Gue liat berita makin gila nih. Ini gimana nih? Oke deh, gue terima dengan ikhlas, gue terima banget. Hari keempat dia pulang, Ketemu sama Lady. Ajak ngomong. apa itu? Ngomong apa itu kalau udah begitu tuh? Ada mama, Oh iya. mama yang nengahin. Oke. Gue bilang kenapa? Lu masih nanya kenapa lagi? Enggak, maksudnya kenapa harus sampai Sejauh kesini? ini? Iya, karena kan kalau gue cuma mikir, nanti anak-anak gimana? Bakal lihat berita ini, jejak digital itu kan lama. Bakal selamanya jejak digital ini. Iya, gue tahu. Maaf ya. Iya. Maaf ya. Ya gue ngerti lah lagi kayak gitu. Iya, ngerti kan? gue cuma ini gimana Lady juga masih yang emosinya masih tinggi. Terus? Ya udah, gue bilang ya udah tenang dulu, sabar, gue terima. Tapi kalau boleh jujur, gue jujur nih di sini. Bersyukur gue ini kejadian. Kenapa? Karena gue nggak tahu kok. Lu nggak tahu bagaimana cara berhentinya. Gue nggak tahu cara berhentinya kayak gimana. Pasti lu ada doa-doa juga sama Tuhan. Mungkin bukan doa, lebih ke VO. Ya gue nggak tahu itu akhirnya jadi doa. Suara hati gitu. Lu ngomong apa ya? Waktu itu momen gue pulang syuting, gue buka kamar, lihat anak-anak gue tidur, lihat Lady tidur sama Boni. Kok gue gini ya? Oh. Kok gue gini ya? Ada tuh momen gitu.
Oke. Ada. Tapi gue tahu gue udah di mana sekarang. Iya, lu nggak tahu. Mobil gue udah kenceng. Gue mau terbalik pun gue terbalik. Perasaan gue udah kemana-mana. Gue mau ngomong sama Lady, gue juga udah ngerasa gak pantas kok. Gue mau ngomong sama siapa, gue udah ngerasa gue gak pantas. Sangat gak pantas. Gue mau ibadah aja, gue udah gak ngerasa kayak, udahlah. Gue udah jahat nih. Dan rasa gak pantas itu kan gak enak ya. Gue sangat-sangat ngerasa gak pantas gitu loh, kayak ada momen di hari raya kemarin tuh Paskah. Gue udah gak mau, gue bilang, kamu aja sama anak-anak. Gih, sok, gak apa-apa. Udah deh, gih. Gue gak berani kok. Kayak buat gue, Iya, udah gak pantas. iya. Itu perasaan paling tidak enak di dunia. Iyalah, gue itu kan momennya saat hari Paskah yang mungkin yang Nasrani ya paham lah. Itu apalah. Buat gue kayak udah. Gue udah pasti dihukum. Udah gitu loh, udah. Itu gue udah tahu ini outcome-nya bakal kayak gimana. Karena gue tahu gue yang megang setir. Iya, semuanya di lo. Itu perasaan paling enak. Iya. Gue ngerasa kayak gitu, gue udah gak bisa lari kemana-mana. Kayak Lo ngomong apa emang di hati lo waktu itu yang akhirnya? Gue penasaran juga. Lo sempet ngomong apa gitu? kan gue kalau doakan gue anggapnya bokap ya. Bapakmu. Ya, Pak. Gimana nih? Gue cuma Pak, nih gimana? Gue udah maafin gue aja deh. Cuma satu hal, kalau mau hukum gue. Kalau mau hukum gue. Tapi jangan hukum istri gue, jangan hukum anak-anak gue. Mereka nggak pantas dapetin persikap dipermalukan kayak gue. Kalaupun harus gue dipermalukan, gue aja. Tapi muliakan mereka. Gue aja. Kalau misalnya outcome-nya bakal kayak dan terjadi kan, ya udah gue aja. Anak-anak gue, Lady jangan. Mereka jangan disentuh, tolong jagain. Kalau yang harus jatuh gue jatuh. Gue paham konsekuensinya kok. Sekarang gue ngerti kenapa lo hadapin. Karena lo bisa memilih lari. Iya, ibaratnya kalau kita mungkin di Nasrani, setiap kita kan punya salib kita masing-masing. Ya gue harus selesain salib gue. Jadi akhirnya lo itu bingung mau cara berhentinya. Gue juga udah ada perasaan, udah ada. Ada perasaan berarti benar ya? Iya. Jadi bilang ada perasaan lo ya? Iyalah kok, maksudnya. Ya udahlah. Iya, saking berapa besar perasaan lo sampai akhir jadi tato? Maaf ya, bercanda dikit lah. Tapi benar itu tatonya dia? Iya. Oh, bukan Boyan? Ada yang bilang di kolom komentar kata Boyan. Ada yang bilang Boyan itu, ah? Bukan. Bukan ya? Benar ya? Iya. Bukan istri lu juga? Bukan Lady? Bukan. Oh, benar dia? Valid ya? Benar. Apa yang ada di otak kau itu? Kok pergi bikin tato di sana? Lu sakit. Kalau lu sakit. Obat. Dia cuma mikir ya. Obat gua. Cuman konsekuensinya nih yang berat. Karena kan lu kerja di dunia entertain, dimana orang-orang udah pasti akan ngelihat lu dan ngecap lu sebagai buruk-buruknya nih ya, pria tukang selingkuh. Maaf ya sebelumnya.
Dan itu ada predikat yang paling kita sebagai laki-laki nggak suka ya. Jauhin lah. Iya. Nah, ini kan berarti semua yang ada di diri lu nih ditanggalin sama Tuhan, ditarik sama dia. Dilepas. Abis? Ditelanjangin lu. Abis gue benar-benar kalau ya kalau paham lah, kita sama-sama rasanya tahu kan proses disalipin tuh kayak apa. Iya. Ya, itu yang gue rasain. Udah ya udah, bukan berarti gue sesuci Tuhan Yesus ya, enggak, cuma maksud gue Lu ditelanjangin. Abis satu Indonesia Raya udah. Iya. Bahkan sampai keluarga bokap gue di sana, teman-teman gue mungkin yang di luar negeri juga kenapa. Cuma bisa tarik napas, ya udah, ini konsekuensi gue. Tapi please jangan kena kayak istri sama ibu dan sama anak-anak gue. Dah, mereka nggak salah. Yang salah tetap gue. Iya. Tapi please mereka jangan. Iya, tapi setelah semua yang terjadi ini nggak mungkin mereka nggak kena dong. Iya. Besar kecilnya pasti kena dong. Besar kecilnya pasti kena, mereka juga pasti nanti bakal dapatlah pertanyaan-pertanyaan, mungkin gua nggak tahu kapan. Papa kamu dulu gini ya? Papa kamu orangnya seperti ini ya? Papa kamu, justru gue malah nggak terlalu, bukannya gue meremehkan ya, justru malah gue yang sangat bikin gue stres itu. Iya, saat mereka ditanya seperti itu. Gimana anak-anak gue nanti? Gimana apanya nih di kepala lo? Ya perkembangannya mereka saat ditanya itu mereka gimana, mentalnya mereka gimana. Mungkin kalau gue orang gede, gue akan bisa jawab kayak ya udah, gue masih bisa tahan. Tapi kan gue nggak tahu nih anak-anak gue gedenya seperti apa, akan mentalnya, psikisnya. Lo dulu tumbuh kan gak ada bapak. Bye-bye aja kan? Ya, tapi ada kok ketakutan itu. Iya, disinilah peran lo. Paham? Pertanyaan kedepannya adalah mau bagaimana, Ren? Perbaikin apa yang gue rusak. Keluarga gue. Kalau anggaplah istri lu nggak mau balikan lagi sama lu mau gimana? Anggaplah ya. Kita ngomong buruk-buruk lah. Berusaha. Gue tahu pasti susah. Gue udah nyakitin dia luar biasa. Ren. Lu gila sih Ren, menurut gue dengan apa yang lu lakuin sama dia ya. Apapun keputusannya Lady apa gimana, pasti ada chance. Tuhan, gue gak, gini deh, kok kayak, gue bukan orang yang pantas. Gue bukan orang yang pantas untuk nerima permohonan maaf. Gue bukan orang pantas yang, lu udah salah, ya wajar lah lu minta maaf, lu minta balikan. Tapi gak apa-apa, gue terima itu semua. Gue terima itu semua. Tujuan gue tetap satu, ya udah gue perbaikin keluarga gue perbaikin apa yang ada. Kalau emang ini sekarang udah jadi abu, gue bangun lagi. Tapi capek Ren. Nggak apa-apa. Bayar semuanya. Dengan apa yang lu lakuin kemarin menurut lu sekarang worth it gak akhirnya? Enggak ya? Kan pelajaran datangnya belakangan. Iya sih. Kalau di depan pendaftaran dia biasa. Iya. Iya. Berat ya? Berat, tapi Aduh. bersyukur. Bersyukur. Tuhan datengin ini duluan. Gue nggak tahu, mungkin kalau misalnya bukan waktunya Tuhan, mungkin akan lebih sakit. Tembaknya mungkin dideketin lebih duluan. So masalah ya yang Dah. Fokus gue keluarga, terutama anak-anak gue. udah selesai urusan lu sama. Dah. Udah selesai. Oke. Berarti fokus lu ke keluarga semuanya sekarang. Ya.
ini kan video akan ada selamanya. Semoga anak-anak lu nanti kalau dia butuh mungkin bapaknya berbicara langsung ke dia, mungkin lu nggak bisa. Dia gonna ask. Pastikan nama lu. Pak, ini apa semua ini? Intinya buat Emma, Noah, Boni, someday lihat ini, ya papa cuma mau bilang satu, sama yang kayak papa pernah bilang sama kalian. Papa nyakitin hati mama kalian gak main-main. Papa nyakitin hati mama kalian tuh gak main-main. Papa susahin hidupnya dengan nyakitin hatinya dia. Tapi papa akan pertanggungjawabin semuanya. Papa akan... Kalian mau benci papa silahkan. Kalian mau tanya apapun silahkan. Tapi selalu ingat papa akan selalu jawab jujur. Papa akan jadi orang tua yang bertanggung jawab buat kalian. Terutama buat mama kalian. Dan ingat jangan pernah lawan mama. Nurut sama mama. Dengerin mama. Kalau kamu nggak bisa terima papa, dengerin mama. Udah, itu rumusan hidup aja udah tuh. So, semoga lu pegang janji lu sama gua hari ini di depan kamera ini. Berjanjilah berubah. Iya. Walk with them. Mereka terluka, mereka butuh waktu. Lu terluka, lu butuh waktu. Semua perlu berdamai dengan dirinya sendiri dan kesalahannya. Iya. Dan yang satu sih yang buat gue kemarin terpukul banget tuh buat gue ya. Sebelum gue ketemu lu ngobrol. Sebelum gue liat cuplikan lu. Noah diem. Kenapa dia diem? Dia tahu tapi dia nggak pernah mau ngomong. Menurut lu? Ya gara-gara masalah gue lah. Kecewa? Pastilah, kan gue hero-nya buat dia. Anak-anak gue deket sama gue banget. Sangat. Sampai yang paling kecil. Yang cari siapa? Gue. Tapi Noah yang jangkar gue. Diem. Aduh. Mama yang si nyokap yang cuma bilang kayak Noah kena kepukul dia. Itu gue nangis. Gue gak ada yang lebih sakit. Ini nggak sakit buat gue kayak gue, tapi gue denger dia kayak gitu gue sakit banget. Gue kemarin cuma bisa, gue nggak bisa apa-apa sih sebenarnya. Gue cuma bilang sama dia, besoknya sebelum gue ke lu, makan yuk. Mau beli apa? Kartu Pokemon. Yaudah yuk. Gue coba nyenengin dia. Gue cuma sekali lagi gue ngomong, maafin papa ya. Yang gue sekarang cuma bisa ngomong ke anak-anak gue, maaf. Papa belum bisa jadi papa yang baik. Dan ya udah sampai gue pergi ke tempat lu dan papa mau ke tempatnya Om Den dulu.
Itu sih yang membuat gue paling sakit itu. Kayak gue berani deh, lah apa aja deh. Iya. Itu Gue pernah ceritakan sama lo. Ada 2 orang. Yang satu sangat percaya pada Tuhan, setiap hari dia datang ke mimbarnya paling depan berdoa. Ada satu, dia duduk paling belakang, bahkan dia berdiri karena dia saking malunya untuk duduk. Dia merasa dirinya penuh dosa. Yang di depan ini dia merasa dirinya ya sedikit dosanya karena dia sangat benar dalam banyak hal. Sampai suatu hari Tuhan datang. Senang yang di depan ini. Dia pikir Tuhan datang untuk dia. Tapi Tuhan berlalu melewati dia, menuju ke yang di belakang ini. Si orang ini. Orang itu sujud. Dia menangis. Dia berkata, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Saya orang berdosa. iya. Dosa saya terlalu banyak, Tuhan. Bahkan saya sendiri tidak berani menghadapkan wajahku di hadapan-Mu. Terus Tuhan berkata, kau kuampuni. Pulanglah dan perbaiki hidup. Gue baru dapat pesan satu lagi pas dia lagi ngobrol. Ada satu pesan buat lo. Berhenti meminta maaf. Oke, kau sudah dimaafkan. Berdamailah sama dirimu, berdamailah dengan apa yang terjadi. You've been forgiven. Amin. Pulanglah dan lakukan tanggung jawab lo. Good luck ya. All the best ya.